Masih di Nasyid Aden Adi TV. Alhamdulillah, pemirsa, kita sudah masuk di episode yang ke-38. Tidak terasa ya. Dan setiap episodenya kita berganti-ganti tema, berganti bintang tamu, dan tentunya ini menjadi acara Nasyid Aden ini beragam dan variatif ya, insyaallah. Kita kembali ke bintang tamu kita, Bapak Tazbir Abdullah. Pak Tazbir, tetap semangat ya. Ya, harus. Saya selalu lihat Pak Tazbir ini selalu semangat dimanapun berada ya. Dan ini tentunya karena gembira terus gitu ya Pak? Ya, sebenarnya sekarang ada 3 hal. Apa itu Pak? Yang harus dipegang. Yang pertama, berpikir positif. Berpikir positif. Ya, karena itu berpikir positif sangat islami. Jadi nggak boleh iri, nggak boleh dengki, itu hilang semua. Berpikir positif. Ya. Yang kedua, managing stress. Kita memanage stress. Ya. Jadi positive thinking, managing stress, kemampuan kita memanage stress. Ya. Kemudian yang ketiga, hidup sehat. Hidup sehat. Sesuai dengan protokol sekarang ini. Jadi 3, berpikir positif, mengendalikan stres, dan pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Itu 3 hal yang sangat diperlukan sekarang. Insya Allah itu akan membuat bahagia ya. Bahagia dan sehat ya. Mungkin tambah lagi, satu lagi. Mulai suka lagu-lagu nasyid. Ya, mulai mencintai lagu nasyid. Setuju sekali itu. Ini. Pak Tazbir, kita lanjut lagi ya. Saya itu. Tentang pariwisata halal tadi ya. Banyak di negara-negara lain ya, di luar Indonesia itu sudah menjadikan pariwisata halal itu menjadi bagian dari kampanye dan juga menjadi bagian welcome to negara mana gitu ya. Itu menjadi bagus. Sekarang kan orang Indonesia banyak keluar. Di Indonesia sendiri bagaimana? Ya, orang Indonesia banyak ke halal Korea, halal Cina, halal Jepang, macam-macam ya. Jadi mereka jual itu. Nah, di Indonesia sendiri juga sebetulnya sudah mulai nih, terutama setelah tahun 2016 kita memenangkan Indonesia sebagai best destination ya. Itu sudah mulai pergerakan halal, dan bahkan beberapa gubernur, beberapa bupati, wali kota sudah membuat peraturan daerah tentang halal. Jadi bagaimana penerapan itu di daerahnya, seperti di Aceh, di NTB, dan beberapa yang lain. Nah, saya kira ini berarti kan kita semua sudah sadar bahwa halal ini bisnis besar. Halal itu bisnis ya. Kalau kita bicara pariwisata, berarti kita bicara bisnis. Kalau kita bisnis, berarti bisnis halal itu bisnis yang garapan utamanya orang Muslim. Ya, walaupun yang non Muslim juga tidak masalah. Karena kita juga khususnya di Indonesia penduduk Muslimnya juga banyak. Nah, sekarang pemerintah juga punya satu program yang menarik, yaitu berwisatalah di dalam negeri. Ada 2 kampanye nasional sekarang, cintai produk lokal, ya. Nah, kalau kita cintai produk lokal, termasuk mencintai nasyid kita, ya kira-kira gitu ya. Ya ada dalam aspek seninya ya. Kemudian berwisata di dalam negeri. Nah, itu kampanye nasional. Jadi sangat cocok. Apa yang kita Jadi harapkan. betul-betul nih masa depannya cerah juga ya buat para pegiat nasyid dan juga yang suka membuat karya-karyanya. Karena ketika nanti pariwisata halal ini semakin berkembang, itu pun nanti insya Allah berbanding lurus ya dengan karya-karya lagu-lagu Islami. Iya, betul, sangat tepat itu. Jadi teman-teman saya di Biro Perjalanan Wisata juga sudah punya paket-paket itu. Nah, saya sangat berharap kalau ada satu kesempatan untuk juga bisa menikmati musik nasyid ini, atau nasyid ini bisa dikombinasikan dengan yang lokal. Ya, mungkin ada lagu daerah, kemudian ada lagu nasyid, kita kombinasi. Karena sekarang ini juga orang bicara tentang kolaborasi. Kolaborasi semua pihak kerjasama. Yang penting tamu itu menikmati produk yang kuat khususnya di Jogja. Sekarang kan nasyid juga hadir di mana saja. Dari mulai desa sampai ke kota-kota besar, dan juga di acara kecil sampai yang besar pun mewarnai dan menjadi bagian
yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya. Dan terbukti Kang Denny sudah episode keberapa ini? 40 ya? Episode ke-38 nih. Ke-38. Nasyid Aden. Ini luar biasa. Ucapkan terima kasih kepada sudah berapa Adi juta TV. orang itu? Sudah berapa Adi juta TV. mata yang Insya Allah. yang menonton. Setiap setiap episode Ya. tentunya ini kita bahas beda-beda nih. Ya. Dan hari ini kita pariwisata halal spesial Setuju, karena setuju. kita harus menyemangati juga para Ya. pelaku pariwisata yang saat ini karena pandemi kan. Ya. Ya. Ternyata insya Allah ya kalau Insya kita Allah. tadi itu Ya. berpositif thinking, Ya. tidak negatif thinking, Ya. kemudian memanage stres. Memanage stres dan stay healthy. Ya Hidup pasti sehat. pusing sekali kan, Ya. terutama bagi para pelaku Ya. pariwisata tiba-tiba Ya. ambruk gitu, Ya. tiba-tiba baru membuka usaha, Ya. akhirnya Betul. gulung tikar, itu sesuatu yang kaget ya, Ya. mengagetkan dan tentunya kalau kata Pak Tasbir tadi dengan memanage stres, dan insya Allah akan ada kebahagiaan dan juga yang ketiga tadi adalah Sehat, menjaga kesehatan. menjaga kesehatan. Ya. Maksud, nah kalau bicara stres, Ya. kalau bicara orang mampu memanage stres, kalau hubungan dia dengan Tuhannya dekat, nah, ya. Jadi hubungan manusia dengan penciptanya Ya. dekat, pasti dia bisa memanage stres. Jadi memanage stres itu ada ikutannya dengan pola hidup hubungan manusia dengan Tuhannya, kira-kira gitu lah. Masya Allah ya. Ada itu luas kalau dibahas. Iya, insya Allah next. Tapi secara umum dulu. Iya, Pak Tasbir ini tadi ya, teman-teman nih pengen tahu juga nih. Saat ini aktivitasnya sedang sibuk apa nih? Ya, Pak saya Tasbir? sekarang juga membantu di industri pariwisata, juga membantu beberapa daerah dalam mendevelop sebagai katakanlah konsultan begitu ya, membantu teman-teman yang membutuhkan advice untuk pariwisata lah, dan juga Pariwisata ya. sebentar lagi akan lebih fokus kepada menggerakkan wisata nasional dengan teman-teman di Asita juga. Saya juga aktif di Asita ya, karena pemerintah sekarang sudah punya keinginan untuk lebih fokus kepada domestik lah ya, karena juga internasional masih terbatas, jadi wisata dalam negeri. Nah kalau kita bicara wisata dalam negeri, nanti perlu kita lebih mendetailkan lagi produknya apa. Salah satu produknya ya ini ya, jadi teman-teman aktivis di Nasyid ini bisa menjadi bagian dari menggerakkan wisata di lokal, khususnya di Jogja. Ya. Ya, saya Harus semangat nih. harus semangat. Dengan hadirnya Pak Tasbir di Nasyid Aden ini, teman-teman harus semangat. Betul. Karena ternyata membuat karya lah sekarang sebanyak-banyaknya. Betul. Insya Allah nanti itu tabungan ya bagi teman-teman penasyid itu membuat karya yang bagus, yang maksimal, penuh dengan tulus ikhlas. Nah, insya Allah nanti itu menjadi tabungan kita ke depan. Betul, Entah setahun betul, lagi, betul. entah 2 tahun lagi, Harus entah optimis. 3 tahun lagi, iya. Harus optimis. Kadang lagu dibuat sekarang nih Pak Tasbir. Dibuatnya 5 tahun yang lalu. Tahu-tahu tahun sekarang baru beredar di Malaysia misalnya. Iya. Baru Ramai-ramai di Indonesia baru muncul. Karena itu kan lagu itu memang kadang Ya. lama ya, ada waktunya Ya, juga. betul. Minggu lalu saya diminta bicara oleh teman-teman dari Malaysia, mereka bikin webinar. Iya. Saya diminta bicara bagaimana menghidupkan kembali hubungan pariwisata Indonesia-Malaysia. Masya Jadi Allah. di situ terungkap bahwa orang Malaysia sangat rindu sama Indonesia. Kami ingin sekali mau belanja di Jakarta, di Bandung, di Jogja. Jadi kerinduan itu sudah sangat kuat. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi kita berdoa, kita tertib supaya cobaan ini cepat berlalu, hubungan internasional terbuka lagi. Ya. Tapi harus berdoa, karena ini kita sebagai umat beragama ini ya sabar, doa, dan patuh, disiplin. Ya. Insya Allah ya. Ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu nih Pak Tasbir. Insya Allah. Nah ini Pak Tasbir. Ya Pak Tasbir, nanti kita lanjutin lagi. Dan tapi ini sepertinya belum lengkap nih Pak Tasbir kalau belum menyumbangkan suara emasnya di Nasyid Aden. Ya, kita bersenandung kira-kira lagu apa nih Pak Tasbir?
lagu Bungong Jempa. Bungong Jempa ya, karena dari Aceh Bungong Jempa. Ya, bunga sangat terkenal itu. Insya Allah. Ya, sahabat pecinta nasyid, pegiat sholawat dimanapun berada, kita akan lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap di Nasyid Aden Adi TV.